Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya percaya kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Ya, kita akan membaca kali ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu saat ini karena Engkau memberkati kami sehingga kami boleh kembali bersama-sama datang kepadamu. Kami boleh bersama-sama datang menyerukan namamu. Tuhan, dalam namamu lah keselamatan kami. Dan kami menyerahkan pembacaan Alkitab kami saat ini ke dalam kasih karuniamu. Tuhan, Engkau yang menjadi roh hikmat dan wahyu yang akan menyingkapkan selubung kami, sehingga kami semakin diterangi atas perkataanmu. Kami semakin diwahyukan atas firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari, kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-16. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Poin 3, pekerjaan roh itu berkesimpulan akhir pada pembauran antara ilahi dengan insani. Poin A, kepergian putra untuk kedatangan roh. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Poin B, pekerjaan roh itu. 1. Menginsafkan dunia. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Poin 2, memuliakan putra
dengan mewahyukan Putra bersama dengan kelimpahan Bapa kepada kaum beriman. Poin 3, menyampaikan semua yang ada pada Bapa dan Putra kepada kaum beriman. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Poin C, di dalam kebangkitan, Putra dilahirkan sebagai anak yang lahir baru. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Lalu kata mereka, apa artinya ia berkata sesaat lagi? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Poin D, meskipun dianiaya, kaum beriman tetap memiliki damai di dalam Putra. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa.
Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk pembacaan bersama saat ini, dan kita akan kembali bersama-sama membaca di dalam pasal yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda sekalian berada. Puji Tuhan. Amin.